Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Adelia Fizi dengan NIM 24212138. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis hukum mat'iyah. Yang pertama, hukum Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan juga hukum mat'iyah. Nah, hukum taklifi itu sendiri itu mengatur tentang perbuatan manusia yang wajib maupun haram. Sedangkan hukum mat'iyah itu sesuatu yang menjelaskan kondisi atau hubungan sebab akibat yang menjadikan suatu hukum itu berlaku. Nah, tanpa memahami hukum ini, seseorang akan sulit mengetahui atau memahami hukum itu muncul atau gugur. Di dalam hukum mat'iyah terdapat banyak jenis. Yang pertama yaitu sebab. Nah, sabab itu secara istilah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Nah, secara istilah sifat zahir yang dapat diukur yang ditunjukkan oleh dalil bahwa keberadaannya itu sebagai pengenal bagi hukum syar'i. Nah, keberadaan sebab ini tanda adanya hukum, dan ketidakadanya menjadi tanda tidak adanya hukum. Nah, sebagai contoh yaitu tergelincirnya matahari menjadi sebab atau menjadi wajib masuknya sholat zuhur. Nah, macam-macam sebab di sini ada sebab al-waqti, yaitu sebab makna waktu. Seperti contoh di awal tadi, tergelincirnya matahari itu menjadi sebab masuknya waktu sholat zuhur. Ada juga sebab al-maknawi, sebabnya makna, yaitu contohnya memabukkan, itu sebagai diharamkannya khamar. Nah, dilihat dari segi kaitannya dengan kemampuan mukallaf, yaitu sebab yang dilakukan oleh mukallaf dan mampu dilakukannya, yaitu contohnya jual beli, itu sebagai sebab pemilikan harta benda. Dan juga ada sebab ini yang diperintahkan oleh syarak, yaitu contohnya nikah menjadi sebab seseorang mewarisi. Dan juga ada sebab yang dilarang oleh syarak, yaitu mencuri menjadi sebab adanya hukum potong tangan. Dan juga ada sebab yang tidak bisa dilakukan oleh para mukallaf, yaitu contoh awal tadi, tergelincirnya matahari itu menjadi sebab masuknya sholat zuhur, itu tidak bisa dilakukan oleh para mukallaf, di luar kemampuan para mukallaf. Dan juga ada sebab itu dilihat dari segi hukumnya. Ada sebab al-masyru', yaitu sebab yang membawa kebaikan menurut syar'i dan dibarengi dengan kerusakan secara zahir. Pada contohnya yaitu jihad. Kenapa jihad? Karena disyariatkan karena adanya kerusakan. Karena di dalam jihad itu pasti ada orang yang meninggal maupun terluka. Dan juga ada selanjutnya sebab ghair al-masyru', yaitu membawa kerusakan menurut syarak meskipun mengandung kemaslahatan. Nah, contohnya di sini adalah nikah fasid. Kenapa menjadi maslahat? Karena tidak terpenuhi syarat hukumnya. Dan dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hukum, itu ada sebab al-mu'athir, yaitu antara sebab dengan hukum ada kesesuaian yang dapat dinalar dan ada hikmah yang mengandung motivasi di dalamnya. Contohnya yaitu ada safar, itu menjadi sebab seseorang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga ada sebab ghair al-mu'athir, yaitu sebab yang tidak ada kesesuaiannya atau tidak dinalar. Contohnya yaitu tergelincirnya matahari itu menjadi sebab masuknya sholat zuhur karena tidak ada pengaruhnya. Dan juga dilihat dari segi musabab, itu sebab bagi hukum taklifi. Nah, contohnya itu munculnya hilal sebagai kewajiban seseorang berpuasa. Nah, sebab ini itu terkait dengan hukum qat'i, dan musababnya terkait dengan hukum taklifi. Nah, sebab untuk menetapkan hukum hak milik yaitu ada jual beli, karena adanya jual beli seorang itu memiliki barang. Dan juga ada akad nikah. Akad nikah itu diperbolehkannya seseorang melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya ada dilihat dari segi hubungan sebab
dengan musabab, yaitu ada sebab syar'i, yaitu hubungannya dihasilkan oleh hukum syar'i. Contohnya seperti tadi, tergelincirnya matahari tadi karena ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebab al-aqli, itu hubungannya dihasilkan oleh hukum akli, yaitu akal. Sebagai contoh, barang siapa yang belajar, maka ia akan mendapatkan ilmu, dan juga sebaliknya, ketika seseorang itu ingin mendapatkan ilmu, maka ia harus belajar. Seperti itu. Nah, ada juga sebab al-adi, yaitu hubungannya yang dihasilkan oleh adat. Sebagai contoh, penyakit itu menjadikan tubuh itu menjadi tidak sehat. Yang kedua, jenis-jenis hukum wad'i, yaitu ada syarat. Nah, syarat itu secara bahasa artinya pertanda. Secara istilah, sesuatu yang keberadaannya atau hukum itu tergantung padanya. Tapi, syarat itu berada di luar hukum. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum. Nah, sebagai contoh, wudhu sebagai syarat sah sholat. Nah, bila tidak berwudhu, sholatnya maka tidak sah. Tetapi, wudhu bukan menjadi bagian dari sholat, karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Wudhu itu menjadi syarat, bukan sebagai rukun sah sholat. Nah, perbedaan syarat dengan rukun sendiri itu yaitu rukun itu sifatnya tergantung keberadaan hukum padanya, dan ia bagian dari hukum tersebut. Contohnya takbiratul ihram ketika hendak melakukan sholat, karena takbiratul ihram itu termasuk dalam rukun sholat. Dan syarat itu sifat yang tergantung keberadaan hukum itu ada padanya, tapi ia itu bukan termasuk bagian dari hukum tersebut. Contohnya, wudhu itu untuk sholat, tetapi wudhu itu berada di luar sholat. Ada juga hubungan sebab itu dengan syarat, yaitu syarat merupakan penyempurna sebab. Bila ada sebab tapi syarat tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Sebagai contoh, akad nikah adalah sebab adanya hubungan suami istri, dengan syarat pernikahan tersebut dihadiri dengan 2 saksi. Jika tidak dihadiri dengan 2 saksi, maka pernikahan tidak sah dan tidak terjadi hubungan suami istri. Selanjutnya ada macam-macam syarat, yaitu dilihat dari segi kaitannya dengan sebab musabab. Yang pertama, syarat penyempurna sebab. Contohnya, nisab itu menjadi sebab wajib zakat, dan harta zakat yang 1 nisab tidak bisa dizakati kecuali setelah dimiliki 1 tahun. Nah, nisab ini menjadi syarat, dan haul itu menjadi penyempurna sebab. Yang kedua ada syarat penyempurna musabab atau hukum. Dari segi persyaratannya itu ada syarat syar'i, yaitu yang ditentukan oleh syar'i. Contohnya wudhu dalam sholat. Dan kedua ada syarat jali, yaitu ditentukan oleh para mukhalaf, yaitu mengantarkan barang ke pembeli sesuai perjanjian jual beli di awal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang mani'. Apa itu mani'? Mani' secara bahasa artinya terhalang, sedangkan secara istilah yaitu suatu sifat zahir yang dapat diukur, yang keberadaannya dapat menghalangi suatu hukum ataupun suatu sabab. Maksudnya seperti apa? Jika seumpamanya mani' ini ada, maka suatu hukum ataupun sababnya itu tidak ada. Lalu apa keterkaitan antara sabab, syarat dengan mani'? Contohnya seperti ini. Tergelincirnya matahari itu menimbulkan hukum wajibnya sholat zuhur. Nah, seorang wanita ketika ia ingin sholat zuhur, maka salah satu syarat sahnya ialah wudhu. Kalau seumpamanya wanita yang sedang wudhu itu adalah dalam keadaan haid, maka ia tidak bisa sholat. Ia terhalang dari sholat. Di situ mani'nya adalah haid. Dalam keadaan wanita itu dalam keadaan haid, maka ia tidak bisa sholat. Seperti itu. Terus, apa itu macam-macam mani'? Macam-macam mani' yang pertama yang dipengaruhi hukum sekaligus menghilangkannya. Yang pertama, mani' yang tidak mungkin berkumpul dengan hukum taklif ataupun dapat menghalangi hukum taklif. Contohnya seperti ini. Orang yang sedang tertidur, orang yang gila, dan orang yang hilang akal sehatnya akan terhalangi dari hukum taklif.
Nah, semisal seperti ini. Ketika seseorang itu tidur setelah habis asyar, terus habis itu dia bangunnya itu setelah habis sholat isya, maka ia terhalang dari sholat maghrib dan terhapus dari hukum taklif karena dia tertidur. Yang kedua yaitu orang yang dapat ataupun mungkin melakukan hukum taklif tapi mane menghilangkan hukum taklif tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti wanita haid yang ingin sholat, ia terhalang oleh keadaan haidnya. Wanita haid itu bisa saja melakukan hukum taklif yaitu sholat. Tapi karena dalam keadaan dia yang sedang haid, maka dia terhalang dari yang namanya sholat ataupun hukum taklif. Terus yang ketiga, mani' yang menghilangkan kepastian taklif dan membuat orang dapat memilih. Contohnya, seorang laki-laki itu dalam keadaan sakit dan tidak dapat sholat Jumat. Maka ia dapat memilih antara ia sholat Jumat ataupun tidak karena salah satu udzur yaitu sakit. Kalau seumpamanya dia dapat sholat dan mampu melaksanakan sholat Jumat, maka itu bagus untuknya. Kalaupun seumpamanya dia tidak dapat sholat Jumat dan tidak mampu melaksanakan sholat Jumat, tidak apa-apa. Macam-macam mani' yang kedua itu adalah mani' yang mempengaruhi sabab. Contohnya, dalam ukuran zakat itu ada nisabnya. Kalau seumpamanya suatu harta itu mencapai nisab, maka wajib dizakati. Namun ada suatu mani' yang menghalangi, yaitu dalam keadaan ketika ia memiliki hutang. Ketika seseorang itu memiliki hutang, maka harta yang ia miliki itu tidak dihitung nisabnya. Selanjutnya yaitu sah, fasad, dan batal. Jadi pengertian sah atau sahih secara bahasa adalah benar atau sehat. Nah, secara istilah tercapainya sesuatu yang ditetapkan syarak. Jadi ada sebab, terpenuhi syarat, dan tidak ada halangan, dan berhasil memenuhi kehendak syarak pada perbuatan itu. Contohnya, misalkan udah masuk waktu sholat, terus dia sudah wudhu, sama tidak ada halangan, maka kalau dia melakukan sholat, sholatnya menjadi sah. Kemudian batal. Jadi pengertian batal secara bahasa adalah rusak. Kalau secara istilah adalah tindakan hukum yang bersifat syarak, tapi tindakannya ini tidak memenuhi ketentuan syarak sehingga apa yang dikehendaki syarak itu tidak tercapai. Contohnya, dia mau melakukan sholat tapi sholatnya di luar waktu, belum masuk waktunya sholat, belum berwudu dan ada halangan, misalkan dia haid, jadinya sholatnya batal. Kemudian pengertian fasad. Kalau menurut jumhur, fasad itu sama dengan batal, tapi kalau menurut Hanafiyah, perbuatan hukum itu terbagi jadi dua, ada sahih dan tidak sahih. Nah, yang tidak sahih itu ada dua, batal sama fasad. Kalau batal itu rusaknya ada dalam esensi perbuatan, seperti tidak terpenuhnya rukun sholat. Nah, kalau fasad itu hukum asalnya disyariatkan, tapi salah satu sifatnya itu rusak. Contohnya kayak jual beli dengan riba. Jual belinya itu udah memenuhi syarat, udah ada penjual, pembeli, ada barangnya. Nah, tapi dia melakukannya dengan riba, maka jual belinya ini fasad, bukan batal. Baik, yang selanjutnya adalah tentang azimah dan rukhsah. Apa itu azimah dan rukhsah? Sebelum itu kita akan membahas tentang pendapat para ahli dulu mengenai azimah dan rukhsah. Ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, menurut Imam Ibnu Al-Hijab dan Fakhruddin Ar-Razi, mereka mengatakan bahwa azimah dan rukhsah itu merupakan objek hukum, bukan suatu hukum. Karena perbuatan mukallaf ada kalanya azimah dan ada kalanya rukhsah. Terus, yang kedua itu menurut Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syatibi. Mereka mengatakan bahwa azimah dan rukhsah itu merupakan hukum wad'i, yang suatu hal yang terkena hukum azimah bukan berarti ia juga merupakan rukhsah, begitu. Terus apa itu azimah? Azimah menurut bahasa adalah tekad yang kuat, sedangkan menurut istilah, hukum yang semula-mula harus dikerjakan oleh setiap orang karena tidak ada uzur yang menghalanginya. Contoh, dalam keadaan orang mukim, sholat zuhur itu wajib 4 rakaat, begitu. Itu adalah hukum asal dan juga wajib dilakukan oleh semua orang. Terus, apa itu rukhsah? Rukhsah menurut bahasa artinya keringanan, sedangkan menurut istilah,
ialah keringanan yang diberikan kepada semua orang dalam keadaan tertentu dan terpaksa atau darurat dalam melakukan perintah ataupun menjauhi larangan. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi kan kalau azimah itu ketika ia mukim, sholat zuhur itu wajib 4 rakaat. Nah, ketika rukhsah itu ketika seseorang itu dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan bepergian, maka orang itu boleh mengqashar sholatnya menjadi 2 ataupun menjamak sholatnya dari sholat zuhur dan juga asar dijamak begitu. Macam-macam rukhsah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dilihat dari segi bentuk hukum asalnya. Rukhsah ataupun keringanan yang melakukan. Hukum asalnya itu adalah haram. Contohnya apa? Contohnya itu memakan daging babi. Itu kan hukum asalnya itu haram. Tapi ketika seseorang itu dalam keadaan yang darurat dan terpaksa banget, itu boleh dimakan. Kalau seumpamanya dia tidak memakan sesuatu, dia akan mati, dan yang ada itu hanyalah daging babi, maka ia boleh memakannya. Terus yang kedua adalah rukhsah untuk meninggalkan. Hukum awalnya itu adalah wajib, tapi dalam keadaan tertentu itu boleh ditinggalkan. Contohnya seperti kewajiban puasa pada bulan Ramadan bagi setiap muslim. Namun ada kalanya seorang musafir itu boleh untuk tidak berpuasa Ramadan jika itu memberatkan dia. Kalau seumpamanya dia puasa pada bulan Ramadan dan dia mampu melaksanakannya, itu tidak apa-apa. Namun kalau seumpamanya dia tidak mampu dan dia meninggalkan puasa Ramadan itu ketika ia musafir, maka ia mengambil sunnah dari rukhsah. Tuh. Yang ketiga itu adalah rukhsah yang ditinggalkan umat sebelumnya karena memberatkan. Contohnya pada zaman dahulu, zakat itu adalah 1/4 dari harta. Namun karena itu memberatkan setiap umat muslim, sekarang itu dibedakan. Jadi setiap zakat itu punya nisabnya masing-masing. Kayak zakat mal itu ada nisabnya, zakat fitrah ada nisabnya begitu. Terus yang ketiga adalah rukhsah untuk melegalkan akad yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Contohnya adalah jual beli salam. Di dalam jual beli itu kan rukun-rukun itu wajib dilakukan. Seperti ada akadnya, ada jual belinya, ada barangnya. Sedangkan jual beli salam ini adalah jual beli yang dipesan, yang barangnya belum kelihatan. Karena zaman sekarang itu banyak permintaan dan juga keadaan masyarakat, maka para ulama itu membolehkan. Macam rukhsah yang kedua adalah dilihat dari segi bentuk keringanannya. Yang pertama, untuk keringanan menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti sholat Jumat tadi, itu yang bagi orang yang sakit, itu boleh ditinggalkan dan menggugurkan kewajibannya. Cukup ia melaksanakan sholat zuhur di tempatnya ataupun di masjid. Terus yang kedua adalah untuk mengurangi kewajiban. Mengurangi kewajiban maksudnya setiap orang yang hendak sholat itu kan wajib wudhu. Tetapi kalau seumpamanya ia sakit, maka boleh digantikan dengan tayamum. Itu artinya dia mengurangi kewajiban untuk berwudu karena ia dalam keadaan udzur. Jadi dia boleh tayamum karena dia sakit atau memiliki alergi air terhadap sesuatu atau apapun. Yang ketiga adalah menangguhkan kewajiban atau mendahulukan kewajiban. Maksudnya seperti apa? Dia boleh mendahulukan suatu kewajiban itu ataupun boleh mengakhirkan suatu kewajiban itu. Contohnya itu seperti menjamak qashar sholat ketika musafir. Ketika ia ingin menjamak di awal maka boleh, ketika ia ingin menjamak di akhir juga boleh. Tapi ini hanya untuk musafir saja. Terus yang keempat adalah untuk menambah kewajiban. Contohnya sholat khauf atau sholat ketika berperang. Nah, sholat ketika berperang itu kan tata cara pelaksanaannya berbeda dengan sholat wajib. Karena dalam keadaan darurat dan dalam keadaan terpaksa itu tidak apa-apa karena ditakutkan dalam peperangan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terus yang terakhir adalah melakukan hal yang dilarang. Contohnya seperti makan makanan haram seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus yang ketiga adalah dari segi bentuk keadaan hukum setelah berlakunya rukhsah. Yang ada 2 macam. Yang pertama ada rukhsah tarfih. Rukhsah tarfih itu adalah rukhsah yang meringankan pelaksanaan hukum asal.
tapi hukum maupun dalilnya itu tetap berlaku. Contohnya adalah pengucapan kata kafir. Dulu itu pengucapan kata kafir itu sangat dilarang sampai sekarang. Sampai sekarang pengucapan kata kafir itu sangat dilarang kecuali dalam keadaan terpaksa. Maksudnya dalam keadaan terpaksa seperti apa? Dia dipaksa untuk mengucapkan kata itu, kalaupun tidak dia akan dibunuh, maka boleh ia mengucapkannya. Namun tetap hukum maupun dalilnya itu tidak boleh ataupun dilarang. Terus yang kedua adalah hukum isqat. Hukum isqat adalah rukhsah yang menggugurkan hukum asal hanya saat rukhsah itu sedang berlangsung. Contohnya seperti sholat dalam keadaan musafir tadi yang saya jelaskan. Kalau seumpamanya seseorang itu dalam keadaan musafir, maka dia boleh menjamak maupun boleh mengqashar sholatnya. Namun itu hanya berlaku sampai saat ia menjadi orang musafir saja. Ketika ia sudah sampai di rumah ataupun kembali lagi menjadi orang mukim, maka rukhsahnya itu gugur. Bagaimana sih hukum menggunakan rukhsah ini? Nah, ada beberapa pendapat tentang menggunakan rukhsah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukhsah ini bisa wajib kalau seumpamanya itu dalam keadaan darurat. Seperti yang saya jelaskan tadi, memakan makanan haram itu sangat dilarang dan hukum asalnya adalah haram. Namun ketika itu sangat-sangat terpaksa dan sangat-sangat darurat, ketika ia tidak melakukannya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian ataupun kelaparan ataupun segala macam. Dia boleh memakan daging babi ataupun daging-daging yang diharamkan itu. Namun dicatatkan kembali dan digarisbawahi kembali bahwa itu hanya saat dalam keadaan darurat dan sangat terpaksa. Yang kedua, rukhsah itu bisa dalam keadaan sunnah apabila ia dalam keadaan musafir. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, ketika seseorang musafir itu mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, itu tidak apa-apa. Namun kalau seumpamanya dia tidak mampu dan tidak kuat dan dia tidak berpuasa dan dia mengambil rukhsah, maka rukhsah yang dia ambil itu adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Mubah maksudnya boleh-boleh saja mengambil rukhsah ataupun tidak. Contohnya itu seperti jual beli. Jual beli itu boleh saja kita memakai jual beli salam ataupun tidak, tergantung keinginan kita dan pilihan kita. Dan menurut Imam Asy-Syatibi, hukum rukhsah ini adalah mubah karena rukhsah itu adalah sebuah keringanan dan sebuah pilihan yang ditentukan oleh setiap umat muslim. Karena bila ia diperintahkan, itu akan menjadi azimah, bukan lagi rukhsah. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.